Halo teman-teman, pernah dengar tentang Jalan Bomang? Ya, inilah proyek jalan yang sejak lama jadi bahan pembicaraan warga Bogor dan sekitarnya. Sebuah proyek besar yang diharapkan bisa menghubungkan Bojonggede dan Kemang, mempersingkat perjalanan dan membuka akses ekonomi baru. Tapi di balik itu semua, Jalan Bomang punya cerita panjang mulai dari harapan besar, hambatan pembangunan, hingga mimpi besar yang belum sepenuhnya tercapai. Nama Bomang sebenarnya singkatan dari Bojonggede Kemang. Proyek ini dirancang untuk menghubungkan kawasan tengah Kabupaten Bogor dengan wilayah selatan seperti Kemang dan Parung. Tujuannya sederhana tapi besar dampaknya, yaitu untuk mengurai kemacetan di jalur Parung dan Citayam, serta membuka konektivitas antar wilayah Bogor bagian barat dan Bogor bagian timur. Kisah Jalan Bomang dimulai sekitar tahun 2014 di masa Bupati Rahmat Yassin. Waktu itu pemerintah Kabupaten Bogor menggagas ide besar, membangun jalan baru sepanjang kurang lebih 12 km dengan lebar 40 meter. Pada tahun 2016, proyek ini mulai dikerjakan menggunakan anggaran daerah dan dana alokasi khusus, nilainya sekitar 67 miliar di tahap awal. Namun, sejak awal, proyek ini tidak berjalan dengan mulus. Masalah pertama muncul dari pembebasan lahan. Banyak warga yang menolak harga ganti rugi, sebagian belum memiliki sertifikat, dan ada juga yang merasa belum mendapat sosialisasi yang cukup. Akibatnya, sebagian ruas jalan terbengkalai, ada yang sudah dicor tapi berhenti di tengah-tengah, ada yang rusak karena hujan, bahkan ada jembatan yang masih mangkrak. Media lokal pun ramai menyoroti. Beberapa kali proyek ini diperiksa oleh BPK dan BPKP karena ditemukan kejanggalan dalam pelaksanaan dan administrasi. Tak sedikit warga yang kecewa karena jalan yang dijanjikan membuka akses malah berhenti jadi tumpukan beton dan tanah. Meski begitu, pemerintah Kabupaten Bogor tak menyerah. Tahun demi tahun mereka terus menganggarkan dana lanjutan. Pada tahun 2022, anggaran 45 miliar digelontorkan untuk melanjutkan sebagian konstruksi. Namun, karena keterbatasan APBD, dana itu turun lagi jadi hanya sekitar 3 miliar di tahun 2023. Akhirnya, Pemkab Bogor meminta bantuan ke Kementerian PUPR agar proyek ini bisa dilanjutkan lewat anggaran pemerintah pusat. Beberapa bagian Jalan Bomang direncanakan punya underpass di bawah rel kereta, serta flyover atau jembatan besar di titik-titik yang sulit dilalui. Targetnya, pada tahun 2025 pembebasan lahan dan pembangunan jalur lambat sudah bisa diselesaikan. Sementara pembangunan utama masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Total biaya untuk menyelesaikan proyek ini diperkirakan bisa mencapai 1,6 triliun rupiah. Kalau nanti selesai, Jalan Bomang ini akan jadi jalur alternatif super strategis. Bayangkan, dari Cibinong hingga ke Parung yang biasanya memakan waktu 1 jam lebih, nanti akan bisa ditempuh hanya dalam waktu 30 menit lewat Jalan Baru Bomang ini. Tak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga mendorong ekonomi lokal, harga tanah naik, usaha kuliner tumbuh, dan transportasi warga makin mudah. Warga sekitar pun berharap besar, banyak yang ingin jalan ini segera rampung, karena setiap hari mereka harus melintasi jalan sempit dan macet di Citayam dan Kemang. Namun, sampai saat ini proyek Jalan Bomang masih berproses. Sebagian ruas memang sudah terlihat bagus dan bisa dilewati, tapi sisanya masih menunggu giliran. Kisah ini bukan sekedar tentang beton dan aspal, tetapi tentang perjuangan panjang infrastruktur daerah, antara harapan masyarakat dan realita birokrasi yang kompleks.
Jalan Bomang adalah simbol dari perjalanan panjang pembangunan di Kabupaten Bogor. Mungkin belum sempurna hari ini, tapi dengan kerja keras dan dukungan dari semua pihak, jalan ini suatu saat nanti akan benar-benar menghubungkan mimpi dan kenyataan. Kesimpulannya, Jalan Bomang adalah proyek ambisius yang strategis untuk memperkuat jaringan infrastruktur di Kabupaten Bogor dan kawasan sekitarnya. Proyek ini menghadapi tantangan besar terutama di sisi lahan, anggaran, dan teknis, sehingga membutuhkan komitmen yang kuat dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Meski begitu, sejak 2014 hingga sekarang, berbagai upaya nyata telah dilakukan untuk meneruskan pembangunan. Dan ada optimisme bahwa sebagian besar elemen proyek, terutama jalur lambat dan pembebasan lahan, dapat diselesaikan dalam waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Jalan Bomang bukan sekedar proyek jalan biasa. Di balik beton, alat berat, dan pelang, proyek yang sering kita lihat, ada banyak fakta menarik yang mungkin teman-teman belum tahu. Inilah 5 fakta menarik tentang Jalan Bomang, jalan penghubung masa depan antara Bojonggede, Kemang, dan Bogor. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, pembangunan Jalan Bomang pertama kali direncanakan pada tahun 2014. Tujuannya yaitu menghubungkan 2 kawasan penting, Cibinong di utara dan Parung di selatan, sekaligus mengurai kemacetan kronis di jalur Citayam dan jalur Parung. Namun, karena pembebasan lahan yang lambat, proyek ini baru mulai fisiknya sekitar tahun 2016. Dan sampai sekarang belum tersambung sepenuhnya. Bayangkan, sudah lebih dari 1 dekade, jalan ini masih berstatus belum tuntas. Fakta kedua, total biaya pembangunan Jalan Bomang diperkirakan bisa tembus 1,6 triliun rupiah kalau semua ruas diselesaikan. Angka ini mencakup pembebasan lahan, pembangunan jalur utama, jalur lambat, jembatan, dan underpass. Untuk perbandingan, dengan dana sebesar itu, pemerintah bisa membangun puluhan kilometer jalan nasional baru di daerah lain. Itulah kenapa proyek ini perlu campur tangan Kementerian PUPR, bukan hanya APBD Kabupaten Bogor. Yang ketiga, kalau kamu datang langsung ke lokasi, kamu bakal lihat beberapa bagian Jalan Bomang sudah dicor rapi dan bisa dilewati kendaraan. Tapi, di ujungnya masih ada tanah kosong, sawah atau rumah warga yang belum dibebaskan. Inilah penyebab utama kenapa jalan itu seperti jalan buntu. Total ada sekitar 7.000 meter persegi lahan yang belum tuntas pembebasannya hingga tahun 2025. Fakta keempat, tantangan terbesar bukan cuma lahan, tapi rel kereta. Salah satu titik tersulit proyek ini ada di perlintasan rel Bojonggede Citayam. Rencana awalnya akan dibangun underpass atau flyover agar kendaraan tak terjebak di palang kereta. Namun, desain ini perlu koordinasi antara Pemkab, PT KAI, dan Kementerian Perhubungan. Jadi, bukan hanya butuh uang, tapi juga sinkronisasi antar instansi. Itulah kenapa pengerjaan struktural seperti underpass belum dimulai hingga sekarang. Fakta kelima,
Kalau rampung, jalan ini bisa ubah wajah Bogor. Bayangkan kalau Jalan Bomang selesai sepenuhnya, waktu tempuh dari Cibinong ke Parung bisa berkurang dari 1 jam, jadi cuma 30 menit. Harus logistik dan transportasi makin lancar, harga tanah di sepanjang jalur naik. Beberapa analis bahkan menyebut Jalan Bomang berpotensi jadi jalur ekonomi baru Kabupaten Bogor. Seperti halnya Jalan Tol Bocimi atau Tol Jagorawi di masa lalu. Proyek yang penuh harapan, tantangan, dan perjuangan panjang. Semoga dalam beberapa tahun ke depan, jalan ini benar-benar bisa menghubungkan bukan cuma 2 wilayah, tapi juga impian warga Bogor untuk punya akses yang lebih cepat dan modern.